Pemirsa Trans TV yang berbahagia, selamat sore, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Siska Kodong dalam tayangan Cross Check bukan sembarang infotainment. Seperti biasa, sepanjang 30 menit ke depan, saya akan menyampaikan berbagai kisah dan cerita menarik dari sejumlah orang terkenal yang akhir-akhir ini menjadi buah bibir masyarakat. Wibowo Sukirto yang akrab dipanggil Ko Wiwi ini merupakan ahli pengobatan alternatif yang membuka praktik pijat refleksi sejak 16 tahun silam di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Melalui keahliannya melancarkan peredaran darah yang tersumbat, sudah ribuan pasien yang berhasil disembuhkan. Mulai dari penderita buta melek, stroke, hingga yang menderita penyakit berat lainnya. Sejumlah pejabat penting Republik ini pernah merasakan pijatan Ko Wiwi. Sekitar 16 tahun silam, seorang ibu yang baru menjalani proses persalinan tiba-tiba saja menderita kebutaan. Mengetahui penderitaan yang dialami tetangganya itu, Wiwi pun tergerak hatinya untuk segera memberi pertolongan. Dan hanya dengan beberapa kali melakukan pijatan pada bagian kedua telapak kaki si penderita, akhirnya ibu malang tersebut berhasil ditolongnya dan bisa melihat kembali seperti sedia kala. Pertama kali ada tetangga saya sedang lagi main burung dara. Itu habis melahirkan matanya buta melek. Sehingga saya dipanggil, bisa nggak? Saya bilang bisa. Itu ada suara, silakan aja pegang. Saya pegang. Setelah saya pegang kira-kira 2 kali, itu langsung dia melek matanya. Nah, dari situ awalnya. Keberhasilannya itu kemudian menyebar dari mulut ke mulut. Sejak itulah, Wiwi membuka praktek pijat refleksi di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Saking banyaknya penderita sakit yang berkunjung ke tempatnya praktek, Wiwi menerima pasien siang dan malam hari. Uniknya, pria yang punya banyak bisnis sampingan itu tidak memasang tarif kepada pasien. Berapapun uang yang diberikan oleh para pasien, diterimanya dengan sukacita. Jiwa saya tuh siapa aja yang akan saya tolong. Saya nggak ada pikiran apa-apa. Yang penting tuh kalau orang itu sembuh, hati saya tuh puas. Kepuasan bagi saya, itu aja. Waktu tengah malam saya pernah digedor sama tamu ya. Tamu itu memang keadaan parah sekali. Mau nggak mau saya pegang, ternyata baik. Baik, dia minta untuk dokter katanya. Ya saya kasih uang. Wiwi sendiri mengaku keahliannya dalam memberi pertolongan pada sesama yang menderita sakit merupakan talenta yang bukan diperolehnya dari belajar. Talentanya itu dapat dilihat dari kedua jari kelingkingnya yang masing-masing beruas 4. Nah, itu talenta. Saya nggak belajar sama sekali ya. Ya mungkin dari tangan saya ini juga ada kelebihan. Salah satunya di kelingking saya 4 ya. Kanan kiri, dua-duanya. Mungkin itu talenta dari Tuhan. Jadi mau nggak mau kita kerja di ladang Tuhan ya. Berkat talenta yang dimilikinya itulah suami Putri Odelia dan ayah 4 orang anak ini mampu menyembuhkan beragam jenis penyakit. Mulai dari penyakit ringan sampai penyakit yang sulit disembuhkan oleh medis, seperti stroke dan kelumpuhan. Seluruh penyakit ya. Ya kita nggak bisa ngomong itu penyakit apa. Siapa yang datang, sakitnya apa, terutama yang kejepit sarafnya ya. Apa aja, yang bentuk apa, bagaimana yang di atas. Kalau yang di atas bilang sembuh ya sembuh, saya cuma perantara aja. Namun secara jujur Wiwi mengakui tidak mampu menyembuhkan penyakit pasien yang bagian sarafnya sudah mati atau putus. Terutama bagi mereka yang pernah menjalani operasi. Saya rasa kalau yang nggak bisa disembuhkan yang sudah dioperasi ya, yang sarafnya udah putus ya, yang udah terlalu lama gitu ya. Semacam kayak apa contoh soalnya, dia main bola gitu ya. Udah main bola, sarafnya tuh ada yang mati, nggak bisa. Kalau yang lain boleh dicoba gitu. Tapi saya mengatakan untuk sembuh saya nggak berani. Tergantung yang di atas. Sesungguhnya Wiwi bukan hanya menerima pasien di tempat prakteknya di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, tetapi juga sering diminta mengobati penderita penyakit di berbagai negara Asia, Eropa, dan Amerika. Kadang-kadang kalau teman bilang, "Wi, di sana ada sakit, di mana? Di Amerika," kita berangkat. "Wi, di mana? Di Eropa." Oke, kita berangkat. Saya siapa aja saya akan bantu. Pria yang pada tanggal 20 Juni mendatang genap berusia 48 tahun ini enggan menyebut berapa persen pasien yang sudah berhasil disembuhkannya. Wiwi malah meminta tim cross check untuk langsung mewawancarai para pasiennya.
Pertama sakit demam rematik gitu. Terus cuman kata Kowi itu ada saraf kejepit gitu di sini. Terus yang kedua narkoba, gue pasien narkoba juga di sini, cuman sama Om Wi cuman seminggu udah nggak rasa sakau. Waktu pertama datang kayak orang ngeblank aja gitu, lupa nggak inget siapa-siapa, cuman udah gitu nggak bisa tidur, air mata keluar terus, banyak macam-macam deh. Cuma 1 minggu sama Om Wi dipijit udah kelar, nggak minum obat dokter lagi. Keluar dari rumah sakit tanggal 7 sampai sekarang tanggal 7. Pas sebulan, sekarang juga agak lumayan. Dulu lihat lampu itu nggak kelihatan lampu, sinar, TV sinar aja. Sekarang ya alhamdulillah masih deket gitu, masih bisa lah. Saya pertama berobat di sini tahun 89. Penyakit saya berbagai penjelasan. Ada yang mengatakan saya rematik, ada yang mengatakan ginjal. Dan saya berobat sampai ke Roma, kemana, Malaysia, Singapura. Tapi tidak sembuh-sembuh. Itulah saya mulai berobat. Hari pertama nggak rasa apa-apa. Hari kedua, paginya saya mengambil hasil CT scan saya. Dokter mengatakan saya ada pengepuran di sini. Pada malam itu saya tanya, dia mau pegang kaki saya dan tunggu dulu penyakit saya apa. Lantas dia terus menunjuk. Di sini ada saraf terjepit. Istilahnya itu saraf terjepit. Akupuntur udah 25 kali tuh tidak berhasil. Nah, cari lagi dokter. Nah, jadi situ dia kan bilang mau dioperasi itu 70 juta, mau booking ruang ICU segala gitu. Saya mikir kalau bisa berhasil kan ya nggak apa-apa deh. Kalau tidak berhasil, saya kan lumpuh total. Mikir-mikir teman tuh bilangin jangan operasi dulu, resikonya berat. Coba aja cari Kowi katanya gitu. Ya udah, saya cari Kowi dong. Jadi pertama kali kan datang dipijit kan. Sakitnya minta ampun, sampai kakinya bengkak-bengkak. Saya tanya sama Kowi gimana sih, kaki saya bengkak banget. Ya nggak apa-apa, katanya makin bengkak makin bagus katanya gitu. Ya udah saya turusin aja, dalam 1 bulan itu tuh sakit banget deh, bengkak deh gitu. Tapi dia dikasih minum obat juga. Jadi linci sama asam urat itu, jadi buat bantu. Kowi bilang, saya udah beli rutin, saya minum obatnya gitu. Ya udah gitu kan sampai sekarang saya udah bisa jalan ya.